Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan kajian kitab kita Risalatul Mu'awanah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Itu wirid dengan salat lail. Kemudian walil arifina billahi, dan orang-orang yang ma'rifat billah, yang bisa dekat dengan Allah gitu ya. Ma'rifat itu sebenarnya dari arafa. Arafa ya'rifu Arafa ya'rifu urfan. Ma'rifah ya, itu adalah bagian dari mengetahui, artinya araftu, saya mengetahui. Al-arif kan ada ya, al-arif billah, biasanya orang yang memang arif, orang yang alim, orang yang ma'rifat billah itu, ma'rifat itu biasanya orang yang mengetahui. Nah, ma'rifat di sini kalau di tatanan dunia tasawuf, Imam Al-Ghazali itu konsepnya adalah tingkatan paling tinggi itu ma'rifat billah. Kenapa? Kalau sudah ma'rifat billah ya sudah tahu, seakan-akan Allah itu hadir di depan kita. Jadi tahu, benar tahu bagaimana Allah yang sukai, Allah yang nggak sukai, Allah benci, itu tahu. Jadi itu tingkatan yang tertinggi ma'rifat billah, dan nggak semuanya bisa sampai tingkatan ini. Tapi kalau konsepnya Robiah Adawiyah, tingkatan tertinggi dalam tasawuf itu mahabbatullah, cinta sama Allah. Sebenarnya hampir sama, hanya saja nanti cara implementasinya yang berbeda, cara mewujudkannya yang berbeda. Makanya kalau orang yang ma'rifat billah, dia akan selalu hati-hati, dia akan selalu waspada dirinya. Kenapa? Dia akan seakan-akan Allah hadir untuk mengawasinya. Tapi yang mahabbatullah, dia juga akan sangat hati-hati. Kenapa? Dia khawatir kekasihnya marah, dia khawatir kekasihnya lari, maka dia akan selalu bagaimana kekasihnya ridho. Maksudnya kekasih di sini adalah Allah. Makanya Rabi'ah Adawiyah itu kan gitu. Makanya sampai dibilang seperti orang gila juga ya, karena memang apa semuanya ini untuk Allah gitu. Bahkan yang kisahnya yang masyhur itu pernah berjalan di jalanan sambil bawa api dan air itu kan, dia mengatakan, mana surga biar aku bakar, mana neraka biar aku guyur, biar orang beribadah semuanya ini bukan karena surga neraka gitu, karena cinta sama Allah gitu. Nah, ya meskipun berharap surga, takut neraka itu juga nggak apa-apa, karena itu bagian dari motivasi kita beribadah seperti itu. Tapi tingkatan yang tertinggi kalau bisa sudah melupakan embel-embel itu semuanya. Jadi sudah nggak inget apa hadiahnya, apa ini ancamannya, pokoknya Allah ridho aja udah, terserah gitu. Bahkan dia mengatakan, seandainya pun saya dimasukkan neraka, tapi yang penting Allah ridho, saya pun nggak apa-apa. Ya, kalau Allah ridho nggak mungkin masuk neraka, kan seperti itu. Ya. Nah itu seperti itu konsep dunia tasawuf seperti itu. Nah. Ini al-arifina billah fil qiyami bil lail manazilat syarifah. Nah, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, tahu kehadiran Allah, maksudnya tahu zat Allah, sehingga dia akan takut untuk melakukan maksiat, dia akan semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia tahu posisi-posisi yang mulia bagi orang yang melakukan qiyamul lail itu. Nah, bukan hanya tahu,
tapi dia memiliki wa adzwaqun latifah yajidunaha fi qulubihim min na'imil qurbi minallah. Dia punya rasa. Nah ini yang susah untuk dijelaskan sebenarnya, karena ini sudah tingkatan wali biasanya ya. Adzwaq, zauk itu ada zauk itu rasa, punya perasaan tersendiri. Ini pasti satu orang sama lain beda. Sama dengan ketika kita merasakan sesuatu, tapi itu yang tidak dirasakan oleh mulut, itu biasanya punya ekspresi yang berbeda-beda. Sama-sama sedih, tapi mungkin akan beda. Satu orang ada yang sedihnya dengan nangis terus, ada yang satu lagi sedihnya dengan makan terus. Kenapa kamu makan banyak? Karena saya sedih. Ada yang seperti itu buat menghilangkan kesedihan. Ada ketika sedih dia malah justru pergi kemana untuk menghilangkan kesedihan. Ini adalah rasa. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah punya rasa yang halus dalam hatinya, yang dia temui dalam hatinya. Kenapa? Itu adalah karena nikmat dekatnya dengan Allah. Ini yang nggak bisa dimiliki oleh orang-orang biasa. Dan bahkan orang yang belum pernah merasakan ini mungkin nggak akan bisa untuk menjelaskannya. Nah, karena ini adalah sebuah rasa gitu ya. Nah, sulit untuk menggambarkan rasa itu ya. Sama dengan orang gini, tidur itu nikmat. Iya, tidur itu nikmat. Nikmatnya di mana coba? Nikmatnya tidur. Ya waktu tidur kok bisa merasakan nikmat gimana kan gitu. Waktu bangun, bagaimana bisa menggambarkan waktu bangun nikmatnya tidur? Coba gambarkan nikmatnya tidur bagaimana? Oh ya, gimana, nggak bisa dirasakan. Itu rasa. Nah, ya rasa itu memang susah untuk diungkapkan gitu. Biasanya seperti itu. Ya, iya, iya, iya. Biasanya kalau diungkapkan itu biasanya nggak 100% sesuai apa ungkapannya itu. Bisa jadi ungkapannya itu dilebih-lebihin, bisa jadi sangat kurang dari apa yang ada dalam hatinya. Sama ketika itu diungkapkan kepada seseorang juga sama gitu. Yang ada justru malah lebay, berlebih-lebihan yang ada. Engkau bagikan apa itu berlebihan itu. Saya yakin kalau yang seperti itu dalam hatinya nggak akan seperti itu. Nah itu, karena itu sebuah rasa yang kadang-kadang nggak bisa diungkapkan karena masing-masing memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkannya itu. Nah, bukan hanya itu, dia memiliki waladzatul insi billahi. Dia memiliki rasa nyaman bergaul dengan Allah. Al-ins itu berteman sebenarnya. Al-anis itu teman baik, teman sejati. Nah, al-insu itu berarti berteman dengan Allah. Nah, maksudnya bukan berarti nemenin Allah, tidak. Artinya apa? Dekat, saking dekatnya jadi akrab lah dengan Allah gitu. Saking akrabnya itu. Nah, tapi biasanya kalau berarti orang yang seperti itu enak dong dekat dengan Allah, minta apapun pasti dikasih. Kalau dia mau pasti dikasih. Tapi biasanya orang yang dekat dengan Allah malah justru malu minta banyak-banyak sama Allah. Nabi Muhammad coba, kalau mau hidupnya itu enak, nggak perlu susah-susah berjuang, nggak perlu susah-susah pernah ikut perang sampai berdarah-darah, nggak perlu susah-susah dikata-katain orang Quraisy, itu sebenarnya Rasulullah mau minta itu akan dikasih sama Allah karena dekat dengan Allah, mempunyai rasa ladzatul ins, punya kelezatan ketika dekat dengan Allah. Tapi biasanya orang-orang seperti itu malah nggak mau minta macam-macam, tapi sekali minta langsung. Nah, iya, makanya para nabi itu kita lihat kalau nabi marah itu doa langsung. Nabi Nuh itu doanya itu luar biasa, berdakwah ratusan tahun, tapi yang beriman cuma sedikit, bahkan dia dimusuhi, dihina. Akhirnya doa pamungkasnya apa? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kalau udah gini jangan biarkan satupun orang kafir yang ada di muka bumi ini. Habiskan ya Allah, banjir semuanya kan itu. Dan dalam sejarah itu ada yang menganalisa banjirnya Nabi Nuh itu adalah kehidupan baru semuanya. Jadi sebelumnya habis semuanya, maka ada kehidupan baru setelah
Nabi Nuh itu. Padahal itu generasi berapa setelah Nabi Adam? Adam, Idris, Nuh. Ya, coba. Nah itu, seperti itu. Nabi Muhammad nggak mau doa yang sampai segitunya. Bahkan ketika Rasulullah mendengar doa dalam Al-Quran itu kan diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah dengar doa-doa nabi-nabi yang dahulu, Rasulullah itu nangis. Ya Allah, seperti ini. Saya nggak mungkin tega untuk berdoa untuk umatku yang seperti ini. Meskipun umat sebandel apapun umatnya Rasulullah nanti akan pasang badan untuk memberikan syafaat untuk umatnya. Nah itu. Nah, orang-orang yang seperti itu nggak mau minta macam-macam. Nabi Ayub juga kan, Nabi Ayub itu penyakit yang sampai segitunya, itu nggak mau minta macam-macam. Bahkan istrinya pun minta, kamu kan Nabi, mintalah sama Allah biar diijabah, biar nggak berpenyakitan terus kayak gitu. Tapi karena sakitnya sudah mengganggu ibadahnya, maka Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah, dan doanya tidak minta dihilangkan, tidak. Ya Allah, hilangkan penyakit, enggak. Cuma doanya Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, saya ini banyak penyakit, ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Sudah gitu aja. Mana mintanya? Nggak ada kan? Tapi Allah berikan kesembuhan. Nah itu orang-orang dekat dengan Allah seperti itu. Ya. Kalau setiap orang yang dekat dengan Allah minta macam-macam, wah. Nah itu. Maka semakin dia dekat dengan Allah, dia nggak macam-macam, nggak neko-neko gitu. Makanya ada bukan patokan juga kehidupan mewah di dunia, enak di dunia itu menandakan dia berarti dekat dengan Allah, belum tentu. Malah justru itu pilihan. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu malah justru banyak juga yang memilih hidupnya nggak mau mewah, nggak mau enak-enak gitu. Karena godaannya semakin besar ketika dia harus hidup mewah, pertanggungjawabannya juga besar juga gitu. Makanya dalam riwayat kan doa Rasulullah itu Allahumma ahyina miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin, wa amitna miskinan, dan matikan saya dalam keadaan miskin, wa ansyurna fi zumratil masakin, dan kumpulkan saya nanti bersama orang-orang yang miskin. Gitu. Berarti bagaimana? Berarti semua orang miskin jaminan? Ya enggak juga. Artinya apa? Secara mayoritas orang akan sulit untuk sukses ketika dicoba dengan cobaan kemewahan duniawi seperti itu. Nah, cobaannya lebih besar lagi, ya gitu. Nah itulah orang-orang yang dekat dengan Allah merasakan lezatnya dekat dengan Allah. Nah, watibil munajati, dan dia merasakan enaknya bermunajat dengan Allah, wal muhadatsati ma'hum, dan ngobrol dengan Allah. Nah, apa mungkin ngobrol dengan Allah? Sebenarnya sangat-sangat mungkin gitu. Karena gini, kemarin di awal kita waktu ngaji dengan KBRI itu kan berdialog dengan ayat-ayat puasa gitu ya. Sebenarnya adalah ya dialognya dengan Allah gitu. Banyak ayat itu kenapa Allah menggunakan kata-kata antum, alaikum, bukan alaihim. Kalau alaihim atas mereka, tapi alaikum untuk kalian. Berarti kan ada dialog. Nah, kalau kayak gini kan saya ngomongnya jenengan, berarti kan ada di sini. Nggak mungkin ada di hadapan saya bilang dia itu, enggak. Tapi jenengan. Nah, Allah itu ketika mengatakan syariat dalam syariat puasa saja Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai. Berarti ini ada dialog. Makanya kemarin kita bahas ada seorang syair Muslim yang bernama Muhammad Iqbal yang lahir di India itu. Suatu ketika dia rajin baca Quran, tapi ya baca aja. Tapi suatu ketika diingatkan oleh bapaknya, kalau kamu baca Al-Quran, bacalah Al-Quran seakan-akan ayat-ayat yang kau baca itu diturunkan kepadamu. Nah, jadi mulai itu langsung dia ketika baca diresapi. Ya ayyuhalladzina amanu, saya dipanggil Allah. Nah, itu kan artinya ada dialog.
Mungkin dialog dengan Allah. Ketika doa itu adalah dialog dengan Allah. Sholat itu adalah doa. Sholat itu juga dialog dengan Allah gitu. Doa itu, makanya doa itu nggak perlu keras-keras sampai apa enggak. Tapi doa itu khaufan wa tama'a, tadarruan, yaitu dengan DP apa, dengan apa namanya, orang minta, tapi ada dialog gitu. Ya Allah, jadi curhat dengan Allah, itulah muhadatsah billah, apa, dialog dengan Tuhannya. Nah itu muhadatsah ma'allah, dialog dengan Allah. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebagian dari mereka pernah ada yang mengatakan, in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi innahum lafi 'aisyin thayyibin. Seandainya ahli surga semuanya itu seperti yang kita rasakan, yaitu merasakan kenikmatan dialog dengan Allah, merasakan dekat dengan Allah semuanya, maka sesungguhnya mereka itu dalam kehidupan yang paling baik. Wa qala akhar, ada yang lain di antara orang-orang arif itu mengatakan, ahlul laili fi lailihim ka ahlil hawa fi lahwihim. Nah, ahlul lail, orang-orang yang biasa menghidupkan malam dengan ibadah, ketika dengan malamnya itu sebagaimana orang-orang ahli lahwi, orang-orang yang lalai, orang-orang ahli maksiat, ya, fi lahwihim, dengan kemaksiatannya. Orang maksiat itu biasanya ya melakukannya ya totalitas gitu dengan maksiatnya. Nah, orang-orang ahli lail juga sama. Dengan malam-malam itu dia totalitas di malam harinya itu untuk bermunajat kepada Allah. Itu. Wa qala akhar, sebagian orang-orang ma'rifat, ahli ma'rifat mengatakan, mundu arba'ina sanah ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri. Sejak 40 tahun ma ghammani, gak ada sesuatu pun yang ghamma itu yang bikin saya gelisah, bikin saya ghamma itu artinya sebenarnya mendung ya. Jadi orang yang ghamam itu mendung sebenarnya. Ya, tidak ada yang membuat saya gelisah ataupun terpuruk lah itu ya. Illa tulu'ul fajri, kecuali ketika fajar sudah terbit itu saya jadi gelisah gitu. Jadi ketika malam itu senang bermunajat, ketika fajar sudah terbit itu baru gelisah. Kok terbit gitu. Nah, kita juga sama ya. Kok udah subuh nih, habis ini kerja lagi. Iya. Ya, itulah. Nah, wa hadzan na'im, dan kenikmatan yang tadi disebutkan semuanya itu la yakunu, tidak ada illa ba'da tajarru'il mamarat wa tahammulil masyaqqat fil qiyam. Semuanya tidak mungkin diraih kecuali setelah dia melakukan uji coba yang berkali-kali, wa tahammulil masyaqqat fil qiyam, dan dia menahan beban sabar akan kesulitan untuk qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu berat, iya berat. Dan semuanya tadi kenikmatan yang disebutkan di atas tadi gak mungkin diraih oleh seseorang kecuali dia sudah melakukan uji coba berkali-kali. Cobaannya luar biasa. Bukan hanya ngantuk, kalau ngantuk mungkin ya semua orang ya. Tapi kadang-kadang macam-macam. Bukan hanya ngantuk, begitu sudah bangun ternyata wah masalah banyak. Nah, jadi nggak bisa konsentrasi. Justru nggak bisa konsentrasi itulah perbanyak sholat lail gitu. Nah itu. Jadi itu cobaannya. Nah, kama qala Utbatul Ulam, sebagaimana dikatakan oleh Utbah, kabatul laila 20 sanah wa tana'amtu bihi 20 sanah. Saya ini menahan beban beratnya malam itu selama 20 tahun. Tapi wa tana'amtu, saya merasakan kenikmatannya juga selama 20 tahun pula. Jadi imbang. Seberapa kita mempertahankan, seberapa kita menempuh kesulitan untuk qiyamul lail, sebanyak itu pula kita akan merasakan kenikmatan qiyamul lail itu. Nah, itu. Nah. Fa in qulta, maka ketika engkau mengatakan, madza aqra'u fi sholati bil lail, kalau gitu apa yang aku baca pada malam hari di sholatku itu? Wa kam raka'atin yanbaghi an usalliya,
Dan berapa rakaat yang seharusnya saya lakukan untuk sholat itu? Fa'alam, maka ketahuilah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadhib, tidak pernah melakukan rutinitas di malam hari, fi tahajjudihi, dalam sholat tahajudnya, ala qiraati syai'in mahsusin, untuk membaca sesuatu yang secara khusus dilakukan, nggak ada. Wa minal hasan, dan yang baik adalah an tatatabba'a al-Qur'an, fataqra'uhu syai'an fa syai'an fi qiyamika hatta tahtimuhu. Yang baik adalah engkau baca Quran itu dikit-dikit, syai'an fa syai'an, dalam sholat kita dari awal sampai khatam. Maksudnya ya meskipun hanya satu ayat tapi nyambung gitu kan ya, diawali dari juz 30 nggak apa-apa lah ya. Atau diawali dari At-Takatsur, nah At-Takatsur sampai khatam kan nas itu mungkin ya. Tarawih kan kita At-Takatsur sampai nas, khatam udah selesai, besok At-Takatsur lagi ya. Itu yang bagusnya. Fi syahrin, dalam 1 bulan, au aqall, atau lebih sedikit dari sebulan, au aktar, atau lebih dari sebulan, hasban nasyatika, tergantung kekuatan dan kemauanmu. Nah ini. Wa amma adadur rakaati, adapun hitungan rakaat, fa aktaru ma ruya min qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qiyamul lail adalah 13 rakaat, 13 rakaat. Nah ini plus witir ya. Nah, wa warada al-iqtisar, ya masih 3 menit lagi ya. Wa warada al-iqtisar ala tis'in wa sab'in. Nah, ada juga riwayat yang mengatakan ada 9 ini sudah plus witir, ada juga sab'in, 7 sudah plus witir. Wa aktsaru ma warada anhu, yang paling banyak riwayat dari Rasulullah adalah al-muwadzabatu alaihi 11 rakaatin. Yang paling banyak riwayat dari Rasulullah adalah 11 rakaat. Tapi ini qiyamul lail ya, qiyamul lail. Qiyamul lail 11 rakaat. Ini mungkin yang diambil sebagian ulama dan sebagian mungkin umat Islam, tarawihnya 11 rakaat plus witirnya. Tapi dari beberapa mazhab, imam mazhab itu banyak ketika tarawih adalah 20 plus witirnya 3. Nah itu. Tapi qiyamul lail 11. Makanya biasanya tarawihnya 8 atau tarawihnya 20, nambah lagi malam qiyamul lail 11 rakaat, seperti itu. Nah ini yang paling banyak riwayat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa untuk sedikit mencoba untuk mempraktekkan apa yang kita baca semuanya. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.